Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismaili Zakian dengan NIM 252100047. Di sini saya akan melakukan live reaction kritis dengan kegiatan menyimak intensif dan kritis terhadap video Kick Andi yang berjudul Anak Sekarang Lebih Tell Me Ketimbang Anak Zaman Dulu. Selama menyimak, saya akan menghentikan video dan memberikan tanggapan kritis secara langsung. Sebelum itu, saya akan memutar videonya dulu. Satu hal lagi, tadi kan Anda bilang soal anak-anak Indonesia itu, atau anak-anak ya, karena ini 15 tahun penelitiannya ya, kemampuan dia dalam berhitung, matematika itu urutan ke 63 atau 65 kan, artinya ini relatif rendah ya. Sebenarnya di video beberapa waktu yang lalu saya lihat ada semacam social eksperimen, pertanyaan kepada anak-anak yang ditemuin di pinggir jalan. Ditanyakan hal-hal yang sederhana sebenarnya. Misalnya 5 kali 3 berapa? Ketawa-ketawa nggak bisa jawab. Awalnya saya pikir ini main-main atau dia pura-pura tidak tahu. Tapi si pembawa acaranya bilang, ini pertanyaan serius dia tanyakan. Untuk hal-hal yang menurut saya, zaman saya seumur itu harusnya cepat bisa menjawab. Tapi anak-anak itu tidak mampu menjawabnya. Ini bukan kita bicara maaf di daerah-daerah tertinggal. Karena kalau kita lihat area kotanya saya lupa apa, tapi cukup ya kelihatan kota besar gitu. Nah itu apakah karena anak-anak sekarang juga tergantung pada kalkulator? Apakah itu ada pengaruhnya dengan teknologi? Ada sekali pengaruhnya dengan teknologi. Satu yang perlu kita ketahui adalah pepatah bahwa otak itu harus selalu diasah, itu benar sekali. Waktu kita lahir, otak itu seperti istilahnya itu mulus gitu. Jadi hanya dengan melakukan hal-hal tertentu berkali-kali dan berulang kali terbentuklah kemampuan-kemampuan di otak kita. Nah jadi kalau lama-lama kita tidak memakainya itu juga bisa lama-lama hilang kali. Otak itu sangat plastik dan sehingga dengan plastik itu ada bagus dan buruknya. Kembali ada kabar baik dan kabar buruknya. Pengertian plastik itu artinya plastiknya dia bisa sangat mudah ya kayak lilin, jadi sangat mudah diolah gitu. Jadi otak itu bisa mengikuti apa? Mengikuti lingkungannya. Nah, Oke, pada bagian awal ini, pembicara atau host menyampaikan bahwa anak sekarang dinilai lebih tell me dibandingkan generasi sebelumnya. Dan bintang tamu memberikan sebuah argumen pengaruhnya anak itu bisa terpengaruh dengan teknologi. Satu yang perlu kita ketahui adalah pepatah bahwa otak itu harus selalu diasah. Itu benar sekali. Waktu kita lahir, otak itu seperti istilahnya mulus lah. Gitu. Jadi hanya dengan melakukan hal-hal tertentu terbentuklah kemampuan-kemampuan di otak kita. Jadi otak kita itu seperti lilin. Lilin itu mudah diolah dan otak itu bisa mengikuti lingkungannya. Nah, yang tadi Bang Andi ceritakan dan juga saya bilang PISA kita itu rendah. Tapi saya mau menekankan jangan sampai kita berpikir anak-anak Indonesia itu tidak pintar. Itu penting sekali. Saya terus terang aja kalau boleh Bang Andi, sangat tidak setuju dan ingin supaya mengajak semua orang pembicaraan tentang IQ. Apalagi banyak yang suka bilang IQ orang Indonesia 80. 78,49. 78. Simpanse ada yang 90. 80 lah rata-rata ya. Ada yang 90. Artinya kita kalah dari simpanse katanya. Itu tidak benar sekali Bang Andi. Tidak benar ya? Tidak benar Bang Andi. Saya nggak tahu dari siapa, tapi dari mana. Nama penelitinya saya catat ini. Ya. Richard Lynn dan David Becker ini. Ya, dia menyebutkan kecerdasan orang Indonesia ini dibandingkan dengan berbagai. Saya nggak tahu ini valid atau tidak, tapi ini kemudian menjadi olok-olok. Tapi kalau dikaitkan tadi dengan cerita yang saya sampaikan, di mana anak-anak ditanya sesuatu yang sederhana, tidak bisa memecahkan itu. Tapi Anda nggak percaya itu ya? Saya tidak percaya. Dan saya pertama bukan tidak percaya. Saya selalu, karena saya adalah ilmuwan, saya selalu menggunakan data dan bukti-bukti dari ilmiah. Mari kita kembalikan, sebenarnya IQ itu adalah berdasarkan tes.
Dan sampai sekarang Oke, pada bagian ini bintang tamu tidak setuju dengan adanya berita bahwa anak sekarang lebih tell me daripada zaman dulu. Dan pembicara atau host mendapatkan sebuah informasi bahwasannya IQ manusia Indonesia itu 78,49 yang disandingkan dengan IQ simpanse. Dan bintang tamu membantah apa yang diujarkan dan membentulkan bahwasannya informasi tersebut tidak benar. Pembicara tersebut menyebutkan contoh pengalaman yang menurutnya menunjukkan bahwa anak sekarang lebih tell me. Menurut saya, ini lebih condong ke opini karena didasarkan pada pengamatan subjektif, bukan data penelitian atau statistik. Opini seperti ini sah disampaikan, tetapi perlu dibedakan dengan fakta agar penonton tidak langsung menganalisasi atau salah tangkap. pun ada banyak perdebatan di ilmu learning science, ilmu kognitif, apakah sebenarnya IQ itu? Karena tidak ada kesepakatan bahwa IQ itu adalah sungguh-sungguh mencerminkan kecerdasan. Oke. Memang ada, kadang-kadang ada korelasi. Tetapi saya sudah pernah cerita mungkin di suatu live bahwa korelasinya itu sangat minim dengan antara IQ dan keberhasilan di pekerjaan. Itu satu. Tetapi yang paling inti sekali bukan soal IQ, bukan soal apakah kita percaya IQ atau begini. Begini Bang Andi. Kalau kita begitu banyak berbicara tentang IQ, kita menganggap IQ itu tetap, fix, nggak bisa berubah. Jadi kalau kita bilang orang Indonesia itu IQ-nya 80, selama-lamanya kita itu nggak akan berkembang. Nah inilah yang menjadi bahaya. Karena kalau tadi PISA atau bahkan anak-anak itu tidak bisa 3 kali 5, itu bukan karena mereka IQ-nya rendah, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Mereka tidak belajar dan tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Itu Bang Andi. Pembicara menggunakan beberapa contoh kasus untuk memperkuat argumennya, namun contoh tersebut belum cukup mewakili keseluruhan generasi, dan bintang tamu pun bicara kalau anak itu membutuhkan pendidik yang baik sehingga bisa belajar. Secara logika, argumen ini masih lemah karena bukti yang digunakan bersifat anekdot, bukan empiris. Jadi, kembali lagi ada data yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara yang kita sebut growth mindset dan fixed mindset. Apa itu growth mindset dan fixed mindset? Ini adalah konsep yang datang dari ilmuwan Profesor Carol Dweck di Stanford University yang kebetulan juga adalah kolega saya. Beliau dari berpuluh-puluh tahun riset menunjukkan manusia ada yang berpikir bahwa kepintaran itu atau tetap tidak akan bisa berkembang, fixed mindset, asalnya dari genetik, termasuk membicarakan tentang IQ itu biasanya itu asalnya pikirannya itu genetik, atau kepintaran itu berubah terus, growth mindset, itu selalu berkembang. Kenapa kita bisa menjadi lebih pintar? Karena kita belajar, kita banyak bertanya, kita banyak membaca. Membaca itu penting untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi itulah growth mindset. Nah, pertama ada data yang sangat jelas menunjukkan bahwa negara yang punya growth mindset itu kemampuan pencapaian akademiknya dan juga keberhasilan ekonominya itu sangat berkorelasi. Semakin kita punya growth mindset, semakin negara itu sangat berhasil dalam bidang ekonomi dan prestasi akademik. Nah, dan juga ada penelitian baru kembali dari OECD bahwa Indonesia punya growth mindset yang sangat rendah. Atau kebalikannya, Indonesia itu punya fixed mindset. Itulah yang saya takutkan. Kenapa? Kalau kita terus-terusan berbicara tentang IQ, kita semua selalu menganggap kita tidak akan bisa berkembang. Dan kalau kita melakukan IQ test, anak yang dapat IQ test itu merasa ya sudah, hidupnya saya kemampuannya memang sebegitu. Dan juga ada penelitian yang sangat penting, kemampuan belajar seorang anak itu sangat juga tergantung dari harapan atau pandangan dari guru dan orang tuanya. Jadi kalau gurunya bilang, oh kalian IQ-nya 80, ya udah ngapain saya ngajarin capek-capek. Selama-lamanya juga begitu, nggak bisa nangkep
Itu kan bahasa gampangnya. Jadi berbahaya ini ya. Sangat berbahaya Bang Andi. Itulah saya sangat tidak setuju dengan kita membicarakan terus tentang IQ orang Indonesia itu 80. Nggak usah gitu kita bicarakan IQ. Kita lihat bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita. Apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Karena kembali itu penelitian saya sendiri. Anak-anak itu pada dasarnya sangat ingin tahu. Mereka sangat pintar. Itu banyak sekali data-datanya. Termasuk anak-anak Indonesia. Itulah yang sangat penting. Ayo kita lupakan tentang IQ test itu. Dan juga psikotes, IQ test. Nggak usah itu lagi dilakukan. Karena itu selalu fix. Dari proses menyimak ini, saya belajar bahwa menyimak kritis tidak hanya memahami isi, tetapi juga mempertanyakan dasar argumen yang disampaikan. Video ini membuat saya menyadari bahwa pandangan tentang generasi muda seringkali dipengaruhi oleh pengalaman subjektif, bukan data objektif. Oleh karena itu, saya menjadi lebih berhati-hati dalam menerima klaim yang membandingkan generasi. Demikian live reaction kritis yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.